Oke, halo YouTube. Kali ini kita akan bahas konten-konten tentang YouTuber pemula ya. Kira. Naon ya? Iya naon ya. Bohong guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Bayu di channel Yubai. Oke, di video kali ini saya sudah ditemani dengan dua orang teman. Satu grup seperti biasa. Di kiri ada Kang Agung. Di sudut kiri ada Kang Agung, teng. Di sebelah kanan ada Kang Girpan. Orang tuh ke bagian lightning sih. Bagian. Di sebelah kanan ada Kang Girpan. Dor. Mungkin kalian di sebelah kiri udah kenal ya. Karena kemarin kan udah ada juga di video saya yang sebelumnya. Nah, kalau yang ini Akang Girpan nih, salah satu YouTuber. Oh, enggak YouTuber, bukan. Oh, bukan. Bukan YouTuber. Bukan. Oke. Kang Girpan ini baru saja monetisasi. Waduh. Dimonetisasi dan sekarang kita akan mendengarkan tips and trick supaya cepat dimonetisasi tanpa sabar-sabar. Sebenarnya bukan tips dan trik ya, tapi lebih ke sharing pengalaman apa yang udah saya lakuin sejauh ini. Karena saya ngebangun channel itu dimulai itu awal waktu Lebaran ya, April ya. Nah, itu konten pertama saya itu uploadnya H1 Lebaran. Jadi pas malam Lebaran ya. Jadi pas hari Lebaran tuh ya saya bikin konten. Jadi kayaknya itu tuh yang bikin saya bisa cepet monet gitu. Karena berkah gitu, barokah. Karena barokah gitu kan. Video pertama itu pas Lebaran ya? Pas Lebaran. Nah, jadi udah sholat Id, saya tuh kan pas sholat itu tiba-tiba selesai sholat itu kepikiran satu konten. Saya bikin konten langsung malamnya. Kalau gitu pas Covid, awal-awal Covid dong ya? Iya, lagi Covid ya, benar. Karena kan di sana tuh kondisinya tuh saya tuh kan kerja kan, dan kerja saya tuh di off gitu dan bingung di rumah mau ngapain sih. Udah sebulan pas bulan puasa kan udah bingung nih. Gua mau ngapain di rumah gitu kan. Nonton One Piece dari episode 1 sampai yang episode sekarang tuh udah hatam gua nonton ya, gitu loh. Udah gua tontonin semuanya. Tadinya mau lanjut ke Naruto cuman kayaknya nggak ada kerjaan banget gua gitu kan. Makanya lihat orang-orang bikin YouTube, kok orang-orang bisa gua enggak sih. Ya udah, gua juga kepikiran bikin deh di sana gitu. Termotivasi gitu ya. Termotivasi. Iya. Jadi sahabat super. Oke, kalau video pertama Kang Girpan apa waktu itu? Video pertama itu saya itu ngebahas. Sebenarnya video pertama itu udah lama banget. Tapi itu diuploadnya bukan di channel saya. Diuploadnya tuh di channel Gerah Production dulu ya. Jadi saya tuh dulu tuh di channel Gerah Production pernah upload tentang review mainan-mainan atau koleksian saya. Nah, salah satunya mungkin di bawah nggak ya sekarang? Coba. Ntar koleksiannya di bawah nggak ya? Kalau nggak di bawah ya mohon maaf. Kayaknya enggak. Oh iya, nggak di bawah. Ini nih koleksian saya nih salah satunya nih. Nah ini jadi saya tuh koleksi action figure. Ini action figure Kang. Gantungan. Ini action figure. Ini Pokemon ya? Iya, karena kan saya juga anak Pokemon Go ya. Pokemon Go. Ya kebetulan kalau ada teman-teman yang mau join Pokemon Go Bandung, saya admin ya. Jadi boleh. Saya admin di Pokemon Go Bandung. Kalau teman-teman pengen join langsung DM saya aja atau tulis di komentar juga boleh, nanti saya yang DM kok. Jual mahal kok, tenang. Oke. Nah, jadi Kang, saya tuh pengen Kang Girpan tuh menceritakan perjalanan Kang Girpan dari awal sampai kemarin ya, minggu kemarin atau kemarin di mana? Waktu hari Senin. Hari Senin di monetisasi. Tanggal 2 tanggal 2 tanggal berapa ya? Tanggal 34 deh kalau. Tanggal 31 Agustus emailnya masuk. Nah, 31 Agustus tuh email ACC monetnya masuk. 31 Agustus. Ya, itu. Jadi awal mula Kang Girpan nge-YouTube itu dari tahun berapa? Dan perjalanan itu gimana sesingkat-singkatnya? Kalau awal nge-YouTube sih saya dari tahun 2017 ya. Saya udah main di YouTube tapi sebagai orang belakang. Jadi saya tuh cuma sebagai editor dari channel-channel yang dulunya ada gitu. Di salah satu manajemen gitu ya? Dulu sih sebenarnya lebih ke personal ya. Personal ya. Awalnya personal, cuma kesini-kesini ada manajemen yang menawarkan. Di mana? Di Bandung? Juga
Ya di Bandung lah. Nama manajemennya nggak usah disebut lah ya, takut tersinggung ya. Disensor ya, disensor nama manajemennya ya. Takut tersinggung. Oke. Nah, iya soalnya kan nggak enak juga ya bawa masa lalu ya. Aduh, masa lalu itu bukan untuk diungkit-ungkit gitu, apalagi sama mantan. Itu kan tahun 2016. Itu 2017. Oh, 2017. Ya akhir 2016 lah. Akhir 2016 tuh udah mulai main di dunia editing sebenarnya. Di editing video karena saya emang awalnya basicnya tuh seneng buat edit video gitu. Oke. Jadi mulai masuk dulu dari 2017, 2018 sampai 2019 tuh saya masih bergerak di belakang sebagai tim kreatif ya. Channel-channel ini apa yang kayak petualangan Panji gitu ada di Bandung juga ada. Tentang reptil itu. Saya dulu juga kreatifnya di sana karena pecinta reptil juga ya. Pencinta reptil juga. Oh, buaya juga ya? Ya kalau saya di depan tulisin sih jelas kandang buaya. Tapi saya memang pencinta wanita, tapi saya bukan buaya ya. Oke. Komodo. Terus, Ya gitu 2019. Nah terus di tahun 2019 juga teman-teman tuh pengen bikin grup gitu. Karena ngelihat pengalaman saya di bidang kreatif dan juga editing, teman-teman tuh bikin grup Gerah Production. Nah ini tuh dibentuk tahun 2019. 2019 itu masih yang kerja di manajemen itu atau udah keluar? Iya, yang sekarang masih join di manajemen Gerah Production juga sekarang masih gitu. Sampai sekarang tuh masih berlanjut. Kita hampir 2 tahun lah Gerah Production ini berjalan gitu. Jadi masih baru lah ya? Masih baru lah, kita baru 2 tahun. Tapi ya alhamdulillah 2 tahun ini kita banyaknya nganggur. Iya, anak-anak juga sampai kurang job gitu kan. Anak-anak musik juga sampai kurang job kan. Biasanya banyak job gitu, nih dikit banget jobnya. Iya. Tapi ya di sana kita nikmatin prosesnya aja sih gitu loh. Anak-anak juga, anak-anak talent yang musik yang nyanyi ya. Dari yang awalnya 5 ya alhamdulillah sekarang ada sekitar 3 orang lagi. Karena udah muak nggak dapat apa-apa. Tapi yang keluar ini ya apa namanya? Kerasanya nggak ada hasil yang bisa didapat dari situ mungkin ya. Iya. Tapi jadi, kan masih ada perjalanan yang panjang mungkin. Nah, karena itu kan emang kita baru mulai perjalanan. Merintis itu. Iya. Merintis itu paling susah sih. Nah, Tapi kalau di nikmatin dunia, aja. Iya, tapi kalau di dunia per-YouTubean tuh ya gitu. Ya, sampai sekarang saya bikin channel sendiri juga. Nama channelnya Girvan Gasali. Boleh nanti teman-teman mampir aja ya. Kalau berkenan silakan subscribe. Kalau berkenan. Mampir. Kalau berkenan. Kalau berkenan ya. Kalau enggak berkenan. Kalau enggak ya tinggal pilih lah mau muntah paku atau gimana. Tinggal pilih lah nanti ya. Jasa santet online masih berlaku. Itulah kenapa saya dapat 1000 subscriber. Tinggal pilih mau muntah paku atau mati ketabrak gitu loh. Oke. Nah, terus pas menjelang 1000 subscriber itu berapa lama sih, Kang? Nah, kalau channel menjelang saya 1000 subscriber berarti ya? Yes, ini ya gini ya, kalau channel saya sendiri itu saya bikin itu di bulan Mei ya. Bulan Mei lah, awal Mei atau akhir April ya. April. Pas hari lebaran banget pokoknya. Hari Idul Fitri saya bikin. Nah, dan kenapa saya bikin channel? Awalnya tuh gini pemikirannya. Saya kan sebenarnya udah digabung di Gerah Production kan. Iya. Tapi Gerah Production katanya ingin lebih otoriter, memfokuskan diri ke musik dan jadi namanya sekarang Gerah Musik. Nah, terus saya tuh kepikiran, kenapa sih nggak gue bikin aja tutorial-tutorial editingnya atau misalkan juga tips-tips YouTube-nya gitu kan. Nah di sana kepikiran, oke lah gue bikin channel sendiri gitu. Nah di sana tuh mulailah kepikiran untuk bikin channel sendiri di 28 April kalau nggak salah ya. 28 April 2020 saya kepikiran bikin channel sendiri. Nah sesudah itu nggak taunya di 1 bulan pertama tuh konten saya tuh naiknya banget. Dan saya pun kaget gitu tiba-tiba. Gara-gara konten apa itu? Itu konten yang kenapa sih subscriber bisa turun judulnya. Ngebahas YouTube berarti ya? Iya ngebahas YouTube benar. Jadi kan kemarin tuh kan banyak banget keresahan teman-teman tuh bilang katanya subscriber gua turun, ini pasti di-unsub sama orang-orang gini gitu kan. Terus juga kan ada yang bilang ini mah dianggap spam gitu kan atau apa gitu. Ya sebenarnya cara mereka mendapatkannya pun dengan sub WhatsApp sebenarnya udah nggak benar gitu loh. Sudah tidak baik. Tuh, berarti udah gak baik ya? Iya. Udah gak baik. Dan alhamdulillah ya untuk channel saya menjelang 1000 subscriber ini
Mungkin ada beberapa yang saya paksa, saya pinjam handphone teman, bro pinjam handphone, buka YouTube, di subscribe sama kita gitu kan. Iya. Ya memang sih itu saya nggak bilang itu nggak pernah saya lakukan itu gitu. Karena ya apa ya, saya juga punya target. Gitu. Tapi bukan dengan cara sub for sub kan? Iya. Mungkin bisa dibilang seperti itu ya, tapi untuk memaksa orang lain untuk nge-sub, saya sering. Bisa dicek kok, subscription channel saya itu cuman Gerah Musik sama kalau nggak salah tuh channelnya Daunet. Downnet. Daunet. Oke, Ya. ya. Jadi saya cuma nge-subscribe 2 channel itu, cek aja di subscription saya. Kalau nggak percaya, jadi kalau kalian bilang saya sub for sub, cek aja channel saya deh. Subscription saya cuma 2. Kunjungi makanya. Iya, makanya kunjungi, dan di sana juga banyak banget trik-triknya gimana cara untuk memenuhi syarat monetisasi dan lainnya juga udah saya posting di sana Pak, trik-triknya gitu. Berarti video Kang Girpan itu dari awal buat sampai pas sekarang di monet itu kurang lebih ada berapa Kang? Kalau sekarang tuh saya ada totalnya 12 video. 12 video. Ngeri kan? Selama 4 bulan gitu ya? Iya, ngeri kan? Wow. 12 video udah bisa dapat 4.000 jam tayang, udah bisa monet ACC. Wow. Saya pun kaget. Luar binasa. Saya pun kaget. Konten terlama saya tuh konten anak-anak itu yang streaming game. Oh. Jadi nge-live streaming game. Nah, itu konten paling lama sebenarnya. Dan saya tuh bukan bikin channelnya di 28 April, tapi saya meneruskan atau aktif kembali di 28 April. Iya, iya. Nah, dari 12 konten yang sudah Kang Girpan buat, konten mana nih yang benar-benar banyak nih yang nontonnya? Kalau yang terbanyak sampai Yang hari itu ini tuh, yang apa? Yang tadi itu, yang musik recording. Oh, yang musik recording. Yang paling boom gitu. Iya, yang paling banyak itu hampir tembus ke 4.000 view. Ke 4.000 view dalam Tembus. Dalam 4 bulan. Dalam Enggak 4 bulan, itu tuh sekitar 3 bulan berarti ya. sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan udah hampir 4.000 view. Untuk kita pemula 4.000 view itu adalah sesuatu yang amazing. Yang amazing. Amazing. Saya aja video paling banyak ditonton itu cuma nyampe 327 dan itu bangga. Mending. Enggak apa-apa, bangga dengan hasil sendiri. Iya. Sendiri Gitu loh. tanpa Itu sub for sub tanpa sub for sub. Iya. Atau ini ya, view to view ya. Tanpa intinya tanpa pihak ketiga. Tanpa pihak ketiga. Iya. Terus gini Kang, kalau saya kan kalau misalkan nge-share konten itu ketika pas di awal aja, misalkan nih kayak konten ini saya buat, terus saya edit, terus besoknya kalau setelah selesai saya share di media sosial. Iya. Nah setelah itu saya mah nggak nge-share lagi gitu. Nah kalau Kang Girpan sendiri kan perlu dong supaya orang tahu video kita itu yang barunya gitu kan. Nah Kang Girpan itu intensitas nge-share videonya gimana Kang? Apakah awal doang? Atau misalkan bulan depannya nih di-share lagi atau gimana nih? Waduh, bongkar dapur dong ya. Oh, Bongkar dapur ini namanya guys. tips and trick gue tadi. Aduh, Tips and trick. bongkar dapur nih. Sedikit sharing aja. Sedikit. Ya intinya gini sih ya. Kalau Banyak juga nggak apa-apa. Ini lebih ke ini lebih ke pemasarannya ya, pemasaran Nah, konten iya, saya ya. ya, itu. Lebih ke promosinya sih. Kebetulan karena saya juga dulunya adalah seorang digital marketing profesinya. Kebetulan karena saya dulunya itu seorang digital marketing. Juara. Jadi untuk promosi secara digital itu sebenarnya gampang banget ya buat kalian semua para pemula, akang-akang di sini, akang-akang yang nonton video ini, sebenarnya gampang banget kalau kita pengen terkenal di eranya digital ini. Gimana? Caranya gimana? Ya banyak sih caranya. Sebenarnya di konten-konten saya juga udah saya bahas. Gimana sih caranya dapetin jam tayang? Gimana sih caranya dapetin viewers gitu kan atau subscriber? Gimana sih caranya? Itu udah saya bahas juga. Nah, mungkin di sini saya akan coba bahas dikit tentang apa yang udah saya lakuin sampai saya dapat 4.000 jam tayang dengan 12 video ya. Sebenarnya ini amazing banget ya, 12 video dapat 4.000 lebih jam tayang ya. Asli. Nah, jadi di sini tuh saya tuh benar-benar memanfaatkan yang namanya beriklan, teman-teman. Nah, jadi itu kan kita tuh kemarin tuh udah memanfaatkan ada Google Ads, terus juga ada FB Ads. Nah, itu benar-benar kita manfaatkan nih, teman-teman. Jadi di mana kita tuh harus bisa mempromosikan diri kita. Gitu. Berarti secara nggak langsung personal branding ya? Personal branding ya. Kalau di dunia digital marketing tuh istilahnya kita mancing duit pakai duit. Mancing gitu loh. duit pakai duit. Iya, nggak mungkin kan kita mancing sesuatu yang besar, tapi kita nggak pakai umpan apa-apa, kail kosong kita jadiin umpan gitu kan, siapa sih yang mau nyangkut gitu loh. Iya, iya, iya. Nah istilahnya kayak gitu. Jadi kita tuh emang bener-bener kita mengeluarkan, tapi kita juga untuk mendapatkan. Iya betul. Nah kalau target utamanya saya memang, jujur saya target utamanya ingin menjadikan YouTube ini
sebagai bukan sumber penghasilan sih, tapi tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan. Side job saya tuh ya di sini Iya, gitu. iya. Job sampingan saya tuh di sini gitu. Makanya kalau misalkan ada teman-teman juga kan yang pengen, malah mereka pengennya tuh fokus banget di YouTube gitu kan. Nah sebenarnya itu salah sih sebenarnya. Kita nggak bisa survive loh kalau kita cuma ngandelin YouTube. Iya. Betul. Kecuali kalau kita artis. Betul Kita sekali. artis bikin giveaway gitu kan. Selebgram juga gampang kayaknya. Selebgram juga susah. Oh susah sama. Susah, di manajemen kita juga ada selebgram. Susah itu. Susah dapetin duitnya tuh. Ngomong-ngomong Nggak gampang. soal giveaway nih. Nah, menurut Kang Girvan sendiri soal konten kreator ya YouTuber lah ya. Ya. Yang baru-baru ngeluarin giveaway itu pendapat dari Kang Girvan sendiri gimana sih? Maksudnya YouTuber baru-baru tuh pemula. Iya, pemula. Apakah worth it atau enggak sih buat pemula? Pengaruhnya Ngaruh gede nggak? gak sih gitu? Gitu. Nah, kalau untuk saya sendiri sih kebetulan sampai saat ini channel saya belum giveaway. Tapi mau. Insya Allah ke depannya. Kenapa saya pengen giveaway? Alasan saya yang pertama itu intinya saya pengen berbagi rezeki ya. Ke situ lah intinya. ke situ giveaway ya. pun bukan dalam bentuk uang kalau di saya. Rencana itu mau dalam bentuk merchandise dari channel. Oh, kirain brosur. Jangan bawa masa lalu kalau itu masa lalu. Jangan lah ya. Merchandise dari channel. Iya, jadi kayak Oh. misalkan kaos, tumbler, mug. Nah itu akan saya berikan untuk para subscriber saya gitu. Nah, Jadi nggak giveaway secara materi, ya, tapi lebih ke secara ini untuk personal branding lagi, balik Iya, lagi iya, gitu loh. benar. Kita giveaway untuk personal branding. Nah itu sebenarnya itu nggak diharamkan gitu loh. Kita memberikan subscriber kita atau fans kita sesuatu yang bisa mereka gunakan, Iya. bermanfaat Iya. gitu kan. Malah untuk merekanya juga lebih baik gitu. Iya betul. Nah tapi kalau untuk secara giveaway uang mungkin ya, kalau menurut saya sih itu kurang worth it. Kurang worth it ya. Iya. Orang worth it. Karena Secara nggak langsung istilahnya- kan kalau ngasih giveaway itu kayak mancing duit sama duit juga kan? Iya memang. Kayak Tapi gitu kan. sebenarnya ada cara lain untuk bikin kayak gitu gitu. Nah, Kalau menurut cara- saya ya, Ah, mungkin pandangan orang-orang beda ya. Tapi kalau menurut saya mungkin ada cara lain yang lebih bisa digunakan. Bukti contohnya mungkin ya, Contohnya? kayak mungkin sekarang lagi trending juga ya channelnya yang Baim itu, yang sering bagi-bagi duit. Nah, Nah, kalau menurut saya sih lebih enak kita berikan ke yang lebih membutuhkan daripada kita harus giveaway dengan cara seperti itu. Kita Oh, memancing oke. subscriber intinya kan. Iya. Lu harus subscribe, lu harus follow, lu harus ngapain gitu kan. Nah, lebih baik kita berikan itu ke orang-orang yang membutuhkan. Gitu loh. Kayak misalkan lagi ada yang di jalan. berarti dengan cara mungkin social experience lagi mungkin ya? Iya, Oke. tapi kan untuk bagi-bagi duit daripada kita harus lu subscribe gitu loh. Gua kasih kasih. duit gitu. Iya. Itu kan money politik namanya. Ya. Bung. Iya. Sekarang Salah ini itu. kalau misalkan udah dapat Salah. duit dari situ, bisa aja nge-unsub kan? Iya. Sekarang kan ya istilahnya kita tuh namanya manusia ya. Sekarang bisa A, 1 detik kemudian mungkin bisa B. Iya. Gitu loh. Mungkin di konten ini pun saya sekarang bilang gini, nanti belakangnya bisa bilang beda lagi. Ya mungkin aja karena Mungkin. pendapat manusia itu ya bisa gampang berubah gitu. Betul. Tidak menutup kemungkinan. Iya. Tuh. Ngomongin tadi kata Kang Irfan ada cara lain selain giveaway. Nah, saya tertarik. Ini nih. Saya Gimana nih? tertarik ada cara lain. Tadi kan untuk mancing subscriber itu dengan cara promosi Personal branding. personal branding Iya. lah gitu. Dengan cara mancing uang dengan Wow. uang. Nah, ada gak sih cara lain selain mancing uang dengan uang yang bisa dilakukan oleh YouTuber pemula. YouTuber pemula gitu? Yang kurang budget gitu. Ah, boleh lah. Minim budgetnya bukan Yang minim kurang. budget ya. Yang minim budget. By the way ini agak seret guys. Tadi minum di mana? Ini deh. Oh, Bentar iya. ya guys, bentar ya. Tuan rumahnya pelit anjir cuma dikasih 1 gelas. Oke, balik lagi ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya ya, saya pun sekarang tuh lagi istilahnya ngebangun gitu loh. Ngebangun manajemen. Di mana manajemen itu tuh ya ini untuk membantu para konten kreator yang minim budget, yang kata Oke. akang-akang tadi gitu. Oke. Ya. Sebenarnya di manajemen itu tuh kita tuh pengen ngebantu mereka untuk nge-up nama mereka. Sampai mereka tuh udah bisa ngejual nama mereka lah istilahnya. Bukan menjual diri ya. Jangan, itu jangan. Boleh itu kalau itu nggak boleh. Menjual nama. Apalagi intinya. yang jual berapa? 80 juta. Oh, jangan. Jangan. ya. Jangan diungkit. Kemahalan soalnya. Di belakang itu di Oh, belakang. di belakang Ya, di sekarang. belakang layar ya masuk. Aduh, ya intinya gitu. Jadi sekarang tuh kita lagi, ya saya pribadi lagi berusaha untuk nge-up
channel-channel atau kreator-kreator yang masih minim budget. Oke. Kebetulan juga kan kita untuk di Gerah Production sendiri kita alat-alat udah ada ya Kang ya. Jadi kita juga bisa ngebantu teman-teman nih. Mungkin kemarin juga sempat ada yang share di grup ya yang ngebolehin studionya dibolehin didatengin siapa aja katanya. Tapi kan. di pending dulu jadinya. Nah, iya. Nah, kayaknya belum jadi-jadi. Belum ya. Sorry ya Kang ya. Sorry ini bukan ngebahas Kang tapi kita juga sebenarnya kayak gitu. Saya pribadi juga sebenarnya kita udah punya studionya. Cuman untuk dikomersilkan secara meluas itu kita belum bisa. Saya juga belum bisa masuk ke dia ini. Sebenarnya bukan belum bisa, tapi bukan jodoh intinya. Pokoknya Aisyah orang Sunda malah lain jodoh. Ketika Akang ini main ke tempat saya selalu di luar kota. Makanya boleh kalau mau main ke sini aja. Yang selalu terbuka ya, Bayu. Yang selalu terbuka. Dengan yang seadanya. Tapi insya Allah nanti kita kedepannya kita akan komersilkan, kita akan coba teman-teman silakan mampir bikin konten di sana, kita memperbolehkan. Tapi untuk sementara ini kita belum bisa karena memang ada beberapa batasan ya di wilayahnya tuh kita memang ada batasan, nggak boleh bawa terlalu banyak orang gitu. Nah rencananya nanti kita akan pindah dulu ke tempat yang lebih enak lah ya. Nah, jadi lebih settle lagi tuh ya. Kalau rencananya sih saya ada di daerah Sumedang nanti. Makasih ya. Sumedang, oke. Iya, Sumedang. IPDN depan IPDN. Jatinangor lah itu. Iya, Jatinangor belum Sumedang gitu. IPDN depan IPDN. Tetap aja lumayan itu. Di Eastern Park. Oke. Di Eastern Park. Nah, karena di sana tuh murah. Pantes. Jadi ini bukan promosi ya. Enggak, baru rencananya kita akan pindah. Baru rencana aja ya. Baru rencana ya, tapi nanti kita fix atau enggaknya lihat gitu. ntar aja Lihat ya. nanti aja lah. Nanti Nanti saya juga pasti posting kok untuk teman-teman yang mau mampir silahkan gitu loh. Ya, intinya kita juga kan manajemen itu kita ingin membantu orang-orang untuk berkembang bersama, sharing gitu kan. Jadi kita tuh pengen bikin satu komunitas lagi lah. Bikin satu apa sih namanya? Satu forum, satu forum gitu loh. Dimana kita di forum itu kita bisa saling sharing antara youtuber pemula. Syukur-syukur ada youtuber senior yang mau gabung. Syukur-syukur ya. Mau jadi youtuber aja atau konten kreator? Kalau saya pribadi sih cita-cita saya bukan jadi youtuber ya. Bukan enggak, jadi content creator juga. bukan yang tadi si manajemennya. Si manajemen ini. Komunitas lah. Si komunitasnya itu cuma buat youtuber aja atau konten kreator? Sebenarnya kalau saya pengennya sih untuk konten kreator, tapi untuk sementara ini kita masih nggarapnya di YouTube dulu. Karena kita tuh satu manajemen tuh kita full pelajari algoritma YouTube. Bukunya sampai segini guys. Kalau kalian yang penasaran nanti saya bikin PDF-nya deh kalau sempet ya. Kirain ini apa? Bukunya Deddy Corbuzier tuh. Kan ada tuh. Oh, bukan. Saya nggak kebeli guys, jujur guys, saya nggak kebeli bukunya guys. Karena itu bukunya laku banget, jadi susah dicari. Kalau maupun harus online dan saya nggak kebeli lah intinya. Intinya saya lebih senang untuk mencari informasinya sendiri, menggali sendiri. Berarti Kang dari mulai sekarang juga buat yang pengen gabung sama manajemen Akang itu ya, di Gerah Manajemen. Udah bisa berarti ya dari saat ini juga gitu. Sudah boleh dan saat ini pun udah ada 10 channel yang join di kita gitu. Jadi ya boleh banget. Mungkin channel ini tambah jadi satu. Insya Allah boleh, silakan. Silakan. Insya Allah. Silakan. Kita selalu terbuka kok. Walaupun kalian nggak mau misalkan gua mah nggak akan join ke manajemennya, tapi gua pengen ikut ngumpul-ngumpulnya nggak apa-apa sih, kita boleh kok. Iya. Jadi nanti bakalan ada satu tempat buat khusus untuk jadi kayak sekretariat gitu loh. Sekretariat. Ya, jadi kayak base camp kreator gitu loh, kreator base camp gitu. Kalau sekarang nih Kang, ada gak kayak kan mungkin yang lain juga nih yang dengar video ini, saya pengen tahu dulu nih, pengen ngobrol-ngobrol dulu misalkan tuh, ada rencana buat bikin event nggak kira-kira, event kayak ngopi bareng gitu? Kalau dari Gerah Manajemen sendiri kita emang udah ada rencana. Nah rencananya tuh di akhir tahun, kalaupun si masalah pandemi ini udah selesai, turun lah ya. Bukan selesai, soalnya kalau selesai nggak mungkin sih, udah lebih diminimalisir gitu ya. Dan udah bisa beraktivitas normal kembali, mungkin kita akan bikin. Soalnya kalau sekarang pun kita terbatasnya tuh gini, ada beberapa tempat kayak kafe kan, kebetulan juga mereka dibatasi sekarang. Harus banyak inilah itulah gitu kan, harus ada izin ke sana izin ke sini. Makanya kita tuh rencananya kita mau bikin, sebenarnya sih event kita tuh awalnya planningnya tuh di Oktober. Bentar lagi dong berarti. Iya, awal planningnya, tapi kalau misalkan si Covid ini tidak membaik, kita akan coba undur lagi ke Desember atau mungkin nanti Januari 2021.
gitu. Atau Desember 2021. Kayaknya kejauhan. Kayaknya kejauhan. Kalaupun nanti ini kurang membaik, kayaknya kita paksain tetap di Januari. Di Januari aja. Di Januari. Di Januari. Berarti ya. ngelihat dari si acaranya sampai akhir tahun inilah. Iya. Kalau akhir tahun ini masih tetap kayak gini, ya dipaksain di Januari. Di Januari. Oke. Di Januari itu kita udah bakalan maksain banget gitu. Oke. Dengan semua protokol yang harus kita patuhi gitu di Januari nanti. Itu harus itu. Mentoknya gitu. Oke nih, tadi kan udah kita bahas soal tips and trick. Nah, saya pengen nanya nih, kesan pesan Kang Girvan selama proses selama proses mengejar target. Nah, Oke. yang memilukannya apa sih, Kang? Tips and trick aja. Karena gini, banyak youtuber pemula yang kadang suka nggak ngelihat yang yang susah-susahnya, yang memilukannya dari hasil-hasil yang udah jadi itu gitu. Banyak yang lihat tuh hasilnya betul. yang Lihat tuh yang baik-baiknya aja. baik-baiknya aja gitu. Jadi mungkin lebih kayak ke proses pahit-pahitnya tuh kayak gimana gitu kan gitu. ya. Ya. Sebelum mendapatkan yang manisnya gitu. Nah, itu. Kurang lebih kayak Sebenarnya gitu. kalau ngebahas itu yang tadi tips and trick aja sih kayaknya masih banyak lagi ya trik-trik yang lain dari para senior mungkin ya, karena saya pun masih pemula jadi saya nggak bisa ngebahas semuanya gitu. Mungkin dari senior kalau ada nanti boleh ikut komentar ya. Kita juga nanti sharing, dan saya pun kayaknya untuk berbagi keluh kesahnya malu Kang soalnya senior pasti lebih banyak keluhnya. Gak apa-apa. Nggak gini Ya, kan kalau- dalam waktu 4 bulan 12 video udah bisa langsung di monet. Iya. Nah, kayak gitu sih sebetulnya keluh kesah dan perih waktu bikin konten itu kayak gimana sih? Kalau pedih-perihnya ya Kang ya, kebetulan karena konten saya itu dibikinnya dari awalnya saya tuh ngebahas YouTube, karena saya mempelajari algoritma YouTube kan. Iya. Saya benar-benar ngebahas tentang YouTube dan di sana tuh banyak banget yang head speech ke saya Kang. Jadi gini loh, saya bikin konten yang pertama itu cara menambah subscriber. Ya. Saya bilang di konten itu bahwa nambah subscriber itu gampang. Ya. Terus ada yang komen. Dan ada yang komen, bahkan ini bukan komen di video. Bukan komen di video, tapi langsung WhatsApp ke saya. Oh gimana katanya kan? Langsung jalur pribadi ke saya. Gimana? Woi lu, sialan katanya. Lu aja subscriber baru segitu, kok lu ngasih trik-trik kayak cara nambah subscriber mudah katanya. Ya oke lah, itu head speech pertama ya. Ya julid lah intinya ya. Tapi saya tidak menutup, karena saya di situ tuh saya bukannya ingin menyombongkan atau mengeluarkan subscriber saya, tapi di sana saya tuh pengen orang-orang tuh paham gitu loh. Gimana sih caranya nambah subscriber yang benar gitu, yang nggak menyimpang gitu. Dan akhirnya sekarang kecapai. Dan akhirnya saya kemarin monet, saya bikin status di WhatsApp pajang gede-gede. Silahkan kalian lihat kata saya kan gitu. Iya. Karena dari awal mereka tuh head speech banget ketika saya bikin syarat monetisasi. Terus tuh bikin konten tentang apa namanya? Kemarin tuh pokoknya tentang YouTube lah ya. Banyak banget head speech ke saya tuh. Jadi banyak banget orang-orang yang apa sih namanya, memandang saya tuh ngapain sih lu bikin konten kayak gini, lu aja nggak monet gitu kan, lu aja belum monet kok lu bikin konten kayak gini sih gitu. Benar. Makanya ya di sana juga saya sempat down, bahkan sempat sekarang tuh banyak banget konten-konten yang kepending sekarang tuh tentang YouTube itu, karena saya masih belum siap mental awalnya. Tapi ketika kemarin saya udah di ACC ya alhamdulillah saya berani. Sekarang juga saya lagi konsep untuk bikin konten-konten yang sudah tertunda ini, karena udah saya bikin skenarionya. Karena saya udah bikin resumenya juga gitu loh. Jadi ketika saya udah pelajari itu saya bikin resumenya, nanti tinggal baca-baca lagi terus nanti kita take videonya gitu. Jadi itu lebih ke proses untuk pembuatan konten. Nanti aja kita bahas, oke? Jadi perihnya itu yang head speech ya? Head speech. Iya. Tapi itu kenapa bisa langsung via WA japri gitu? Nah, karena mungkin mereka yang pertama kalau di komentar nantinya kan takutnya jadi rame. Ya, Tahu dari mana nomornya? Ada. Kebetulan karena kan saya untuk media sharingnya tuh saya pakai di WhatsApp. Di WhatsApp, di Instagram. Jadi saya pakai benar-benar semua sosial media saya itu untuk media sharing saya. Media sharing video. Ada grup juga atau gimana? Kalau grup atau gimana itu? Yang media sharing itu? Iya, banyak banget grupnya. Kayak mulai dari YouTuber Indonesia, YouTuber Bandung ya yang kita sekarang. Terus juga yang ngumpul barang itu. Terus juga grup konten kreator, banyak banget lah grupnya. Saya sering sharing-sharing di semua grup itu gitu. Dan banyak juga orang yang sampai ngejalur pribadi ke saya bilang kayak gitu. Makanya di sana saya sempat ngedown gitu loh. Makanya coba deh kalian kalau misalkan kalian perhatikan di konten-konten saya tuh rentan waktu upload itu
jauh-jauh banget. Jauh-jauh banget. Jadi nggak seminggu sekali. Enggak, bahkan sampai 20 hari sekali. Nggak rajin 10 upload hari berarti sekali. ya? Iya, nggak rajin upload gitu. Tapi kayaknya sekarang kalau udah monet sih rajin. Karena awal kan. Awal perjuangan itu di sini. Awal perjuangan itu Iya. ya setelah dimonetisasi itu kan. Ya udah di ACC, baru di ACC loh ini, baru di ACC loh. Maksudnya baru sampai tahap ACC. Belum masuk PIN. Tinggal nunggu PIN. Ini masih panjang prosesnya. Jadi ketika kalian udah di ACC monetize itu bukan kabar bahagia, bukan jalan menuju surga. Itu jalan menuju neraka, guys. Welcome to the hell. Welcome to the hell gitu. Ketika kalian udah itu tuh ya silakan welcome to the hell. Harus Perjuangan lebih- baru wah, dimulai. Jadi lebih tertuntut lagi mungkin ya. Iya. selain itu kayak film-film anime Jepang ini baru dimulai. Iya. Benar. Ya jadi gitu sih kalau keluh kesahnya yang pertama itu dari head speech, terus juga yang kedua mungkin ada titik jenuh ya. Kalau semua konten kreator juga pasti pernah nemuin yang namanya titik jenuh. Nah, titik jenuh Akang di saat kayak gimana nih? Nah, titik jenuh saya itu ada di bulan, pokoknya kalau nggak salah ya 2 bulan setelah saya bikin channel atau saya aktif kembali di channel. Hmm. Nah, di titik jenuh itu tuh saya benar-benar malas ngapa-ngapain, jujur banget deh. Soalnya gini, Tapi kepikiran itu pengen, wah saya pengen buat ini. Pengen. banyak banget kalau itu. Sama. Udah serung gitu kan. Iya. Tapi tetap aja yang bener-bener matang yang udah digodok ya sekarang cuma sisa beberapa konten kan gitu Iya, yang iya. bener-bener bisa Jadi di-share. setelah 2 bulan upload aktif di YouTube, benang kusut yang ada di kepala mulai ruwet gitu loh. Bukan ini lagi ini udah baru mulai ada loh ini. Ini baru mulai gitu. cara buat ngelurusin si benang-benang kusut ini gimana sih? Nah, kalau saya tuh kebetulan kemarin ruwet itu kan karena saya juga ada manage beberapa channel gitu dan di channel itu pun sama-sama ruwet gitu. Makanya jadi ikutan ruwet ke channel pribadi gitu loh. Iya. Nah, di sana juga kalau saya sih meluruskannya ya kemarin dapat motivasi lagi lah ya dari teman-teman gitu kan. Van bikinin konten ini dong, Van coba. Nah, terus konten saya aktif lagi itu yang musik recording karena banyak banget yang nanya di komentar tuh. Nah, Dan kepikiran lah untuk ngebahas komentar-komentar itu gitu loh. oke. Nah, di sana ternyata wih, respon publik bagus nih. Walaupun ada yang dislike tapi respon publik bagus nih gitu kan. Makanya di sana Iya, semangat iya, lagi iya. lah bikin konten gitu. Oh. Walaupun nggak banyak sih kontennya gitu. Oke, nah jadi inti dari pembicaraan kita pada malam hari ini udah malam ya, Ya malam ya? adalah harus tetap berjuang untuk mencapai target dan yang pasti kalau mau memulai sesuatu itu harus dengan target. Pokoknya selebihnya silahkan aja kunjungi channelnya Kang Girvan dan juga kalau yang Berminat. banyak keresahan mampir ke Kang Agung. Oke. Sekian video Bentar, saya mau ngasih malam hari quotes ini. dulu, saya mau ngasih Oh, quotes gimana dulu. Kang? Asik. Oke. Nah, jadi gini ya. Kok baterai lemah? Gimana? Oke, sebenarnya ini bukan quotes ya, tapi ini lebih ke wejangan lah. Wejangan. Nah, wejangan. Siap. Bukan wangsit ya. Iya. Wejangan ya. Jangan. Jadi untuk teman-teman youtuber pemula yang sama kayak kita, sebenarnya saya juga masih pemula ya. Nah, ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu itu, kalian itu harus memberikan effort yang lebih untuk sesuatu yang lebih. Effort ya. Effort Effort. gitu. Effort yang lebih ya. Iya. Jadi kalau Effort. ketika kalian pengen gini loh, kalian pengen sesuatu yang besar, kalian pun harus mengeluarkan effort yang besar gitu loh. Betul. Atau ya istilahnya gini lah, kalian tuh harus mengeluarkan yang pertama itu pastinya perjuangannya, Tuh. Jelas. pengorbanannya, Setuju. gitu kan. Dan ini semua itu nggak instan. Kata Kang Agung aja, mie instan aja harus seduh dulu. harus diseduh. Ada prosesnya lah. Nah gitu. Jadi tetap semangat, jangan mudah menyerah, Betul. jangan menghalalkan segala cara juga. Betul sekali itu. Tetap ingat pada pedoman komunitas YouTube. See you. Oke, dan yang terakhir jangan sapor sab.